Ngulang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Internet of Things yang berjudul Sensor Kelembapan Tanah Arduino Uno, beranggotakan Isma Adi Pratiwi, Dewi, dan Milania Pratama, dengan dosen pengampu Bapak Mas Murtadian. Yang pertama, yakni ada pendahuluan untuk mengatasi kendala musim kemarau dan agar masyarakat tetap bisa bercocok tanam pada musim kemarau, maka diperlukan suatu produk atau alat pertanian berbasis teknologi informasi berupa mikrokontroler yang diprogram sehingga bisa mengontrol kelembapan tanah yang dideteksi menggunakan sensor kelembapan tanah buatan dalam negeri. Alat ini akan mendeteksi apakah tanah bercocok tanam itu kering, sehingga alat dapat mengontrol kelembapan tanah saat tanah kekurangan unsur air, sehingga tanaman bisa tetap tumbuh dan subur walaupun sedang musim kemarau. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat dari penelitian kami, yakni untuk membuat alat kontrol kelembapan otomatis, mengetahui kelembapan tanah, membuat masyarakat dapat mengontrol tanaman secara otomatis, dan untuk mendapatkan hasil tanaman yang baik. Dan nggak ada suaranya. Metode RUP, Rational Unified Process, adalah pendekatan perangkat lunak yang dilakukan berulang-ulang, fokus pada arsitektur, dan lebih diarahkan berdasarkan penggunaan kasus. Fase metode RUP ada 4 fase. 1. Inception, proses yang dilakukan pendefinisian batasan kegiatan, melakukan analisis kebutuhan user, dan melakukan perancangan awal sistem. Fase kedua, elaboration, proses yang dilakukan itu perancangan perangkat lunak, mulai dari mendefinisikan fitur perangkat lunak hingga pembuatan prototipe alat. Fase ketiga, construction, proses yang dilakukan itu mengimplementasikan rancang bangun alat yang telah dibuat, mulai dari perakitan, komponen hingga pembuatan program alat sampai dengan pengujian alat. Fase keempat, transition, proses yang dilakukan development dan sosialisasi rancangan sistem. Next. Langkah-langkah penelitian. Langkah pertama ada mengidentifikasi masalah. 2. Melakukan studi pustaka. 3. Persiapan alat dan bahan. 4. Perancangan arsitektur sistem. 5. Perakitan sistem. 6. Pengujian sistem. Dan selesai. Next. Mila. Selanjutnya ada alat yang dibutuhkan, di mana ada Arduino Uno, breadboard, sensor kelembapan tanah, LED merah, kuning, dan hijau, 3 resistor 220 ohm, relay, dan beberapa kabel jumper. Next. Di sini ada skematik sensor kelembapan tanah yang akan saya jelaskan. Yang pertama, kita susun dan letakkan LED di breadboard, kemudian hubungkan resistor pada setiap kaki positif LED, lalu sambungkan kaki resistor yang terhubung ke LED hijau dengan pin 7 Arduino, lalu LED kuning ke pin 8 Arduino, lalu resistor yang terhubung ke LED merah kita sambungkan ke pin 9 Arduino. Dan selanjutnya, pin negatif semua LED kita sambungkan ke pin ground Arduino. Lalu pada relay dihubungkan ke PCC ke pin 5 volt ground Arduino dan pin relay ke pin 6 Arduino. Lalu pada sensor hubungkan board sensor kelembapan tanah ke board control. Lalu disambungkan PCC board control ke 5 volt Arduino dan ground-nya ke ground Arduino. Dan yang terakhir kita hubungkan A0 board control ke A0 Arduino. Next. Di sini ada hasil yang kita teliti. Next.
Ini adalah hasil gambar dari sensor yang kita gunakan untuk mengukur kelembapan tanah. Next. Dan ini codingannya kita menggunakan software Arduino IDE. Next. Dan ini hasil dari codingannya setelah kita menyiramkan air ke tanaman. Maka hasilnya menunjukkan media masih basah. Next. Adapun kesimpulan dari akhir penelitian kami, yakni dapat disimpulkan bahwa hasil rancangan sistem monitoring kelembapan tanah ini sudah dapat digunakan untuk memonitoring tanaman hias yang dimiliki. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.